Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Isra Al-Khairi, MPM 14055, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta. Baik, dalam mata kuliah Teknik Evaluasi Perencanaan, saya akan membahas tentang penentuan jenis klaster industri di kawasan industri Arar, Kabupaten Sorong berdasarkan metode Delphi dan Analytical Hierarchy Process atau HP. Kawasan Industri Arar dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Sorong tahun 2008 sampai 2028 telah menetapkannya sebagai kawasan industri dengan luasan sebesar 6.000 hektar. Kabupaten Sorong memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu perlu memanfaatkan potensi yang ada demi peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi penentuan jenis kriteria komoditas produk unggulan serta menentukan jenis klaster industri yang tepat yang dapat dikembangkan di kawasan industri Arar. Dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode Delphi untuk mengetahui pendapat para pakar atau ahli yang mewakili beberapa stakeholder di daerah dan beberapa dosen ahli di bidangnya yang berjumlah 10 responden, serta untuk menghitung bobot jenis kriteria produk unggulan melalui metode AHP, serta menghitung basis produk di daerah dilakukan dengan metode LQ, sehingga hasil Delphi didapat 9 jenis kriteria produk unggulan, dan setelah itu dilakukan penentuan bobot melalui metode AHP dan penentuan nilai melalui metode Delphi terhadap produk basis yang dihitung melalui LQ. Maka diperoleh jenis klaster yang dapat dikembangkan di kawasan industri Arar Kabupaten Sorong adalah klaster industri peternakan. Kawasan industri menurut Dirdo Juwono adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan pabrik, sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. Klaster menurut Deperindak yaitu kelompok industri dengan vokal atau core industri yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership baik dengan supporting industri maupun related industri. Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukan klaster antara lain peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, kemudian kemudahan dalam modal, akses kepada supplier dan input pelayanan khusus, serta terjadinya transfer informasi dan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendapat para ahli dengan melalui cara wawancara dan pengisian kuesioner. Metode penelitian ini merupakan suatu proses yang lebih tertuju pada cara dan alat yang digunakan untuk mendapatkan data-data serta langkah-langkah penelitian, terutama mengenai kajian rencana sesuai dengan maksud penulisan, yaitu analisis penentuan jenis klaster industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sorong. Metode analisa Delphi untuk mengidentifikasi jenis kriteria komoditas. Teknik Delphi dilakukan untuk mencari faktor-faktor penentuan jenis kriteria komoditas produk unggulan menurut preferensi ahli, sehingga peneliti dapat mendapatkan kriteria yang ditentukan dalam menentukan jenis komoditas. Adapun tahapan metode Delphi sebagai berikut. Mengembangkan pertanyaan ini merupakan kunci proses Delphi. Langkah ini dimulai dengan memformulasikan garis besar pertanyaan oleh pembuat keputusan. Elemen kunci dari langkah ini adalah mengembangkan pertanyaan yang dapat dimengerti oleh responden. Selanjutnya adalah memilih dan kontak dengan responden. Partisipan sebaiknya diseleksi dengan dasar secara personal. Responden mengetahui permasalahan, memiliki informasi yang tepat untuk dibagi, transformasi untuk melengkapi Delphi, dan responden merasa bahwa agresi pendapat panel responden akan termasuk informasi yang mereka nilai dan mereka tidak mengakses dengan cara lain. Kemudian memilih ukuran.
Ukuran panel responden bervariasi dengan kelompok yang homogen dengan 10 partisipan. Selanjutnya adalah mengembangkan kuesioner. Kuesioner pertama dalam metode DELPI mengikuti partisipan untuk menulis respon pada garis besar. Selanjutnya adalah analisis kuesioner. Analisis kuesioner harus dihasilkan dalam ringkasan yang berisi bagian-bagian yang diidentifikasi dan komentar yang dibuat dengan jelas dan dapat dimengerti responden terhadap kuesioner. Selanjutnya adalah pengembangan kuesioner. Kuesioner kedua dikembangkan penggunaan ringkasan, responden, dan kuesioner. Selanjutnya adalah analisa kuesioner. Tugas dari kelompok kerja adalah menghitung jumlah masing-masing bagian yang meringkas komentar yang dibuat tentang masing-masing bagian. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan jika informasi lengkap akan membantu untuk penyelesaian masalah atau paling tidak membuktikan untuk digunakan di berbagai cara. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan kuesioner. Kuesioner 3 didasar untuk mendorong masukan proses DELPI. Dan yang terakhir adalah penyiapan laporan akhir. Metode analisa hierarki proses atau AHP digunakan untuk menentukan jenis klaster yang akan dikembangkan di Kabupaten Sorong. Adapun langkah-langkah metode AHP dalam penelitian adalah satu, mendefinisikan persoalan dan permasalahan mengenai kriteria klaster sehingga diketahui penyebab permasalahan lokasi, bobot, kooperasi, jenis kriteria komoditas. Yang kedua, membuat struktur hierarki untuk pemecahan masalah, jenis klaster, dan menyusun 3 tingkat hierarki. Di mana tingkat 1 adalah tujuan, tingkat 2 adalah kriteria penentuan jenis klaster industri, dan tingkat 3 adalah alternatif strategi penentuan jenis klaster industri. Yang ketiga adalah membuat metrik perbandingan berpasangan untuk setiap kriteria menentukan jenis klaster industri. Yang keempat, pengumpulan berbagai pertimbangan para pakar dan mensintesis dengan rata-rata kriteria penentuan jenis klaster industri yang tepat. Yang kelima, kumpulkan semua data perbandingan berpasangan beserta nilai kebalikan dan nilai awal sepanjang diagonal utama. Kemudian prioritas dicari, konsistensi diuji. Yang keenam ada mengulangi langkah yang ketiga, keempat, dan kelima untuk semua tingkatan dan gugusan dalam hierarki. Yang ketujuh adalah bobotkan semua faktor prioritas dan jumlahkan semua entry prioritas terbobot dengan entry prioritas dari tingkat bawah berikutnya untuk mendapatkan faktor prioritas menyeluruh. Dan yang terakhir adalah evaluasi konsistensi untuk seluruh hierarki dengan mengalihkan setiap indeks konsistensi dengan prioritas kriteria bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Analisis identifikasi jenis kriteria komoditas digunakan metode analisa DELPI yang dilakukan dengan 4 tahap. 1. Pada fase pertama, kuesioner yang diajukan bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap hal permasalahan yang sedang dibahas dengan mengumpulkan informasi secukup mungkin dari kelompok responden. Yang kedua, pengajuan kuesioner fase kedua bertujuan untuk mengetahui pandangan atau pendapat para responden terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, jika ada pertentangan, maka hal tersebut dijadikan dasar untuk mengetahui alasan mendasar yang menyebabkan pertentangan tersebut melalui pengajuan kuesioner tahap ketiga. Yang keempat, pada fase keempat, seluruh hasil jawaban yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya dipresentasikan oleh tim kepada para ahli atau kelompok responden untuk dilakukan penyimpulan akhir terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Dan inilah tabel dari hasil analisa DELPI. Selanjutnya adalah penentuan jenis klaster industri yang dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau HAP untuk menentukan nilai jenis kriteria dilakukan dengan menggunakan metode teknik DELPI. Untuk mencari bobot kriteria produk dilakukan yang berhitungan
bobot dengan bantuan program. Pada masing-masing pakar dilakukan uji konsistensi dan data tersebut dikatakan konsistensi apabila nilai konsistensi rasio kecil dari 0,1 atau 10%. Hasil perhitungan bobot jenis kriteria secara keseluruhan oleh 10 anggota pakar ahli. Dapat lihat dalam tabel ini. Dari total hasil analisis dan perhitungan yang dihasilkan melalui cara dan pengisian kuesioner pada seluruh responden yang ada, dapat disimpulkan yaitu untuk jenis kriteria dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu kriteria dengan kandungan lokal yang banyak memiliki bobot yaitu sebesar 0,08%, bobot untuk jenis kriteria daya saing tinggi di pasaran sebesar 0,13%. Kemudian jenis kriteria produk yang memiliki ciri khas daerah memiliki bobot 0,09%. Selanjutnya jenis kriteria produk yang memiliki bahan baku yang melimpah mempunyai bobot sebesar 0,13%. Dan jenis kriteria produk yang memiliki nilai tambah tinggi mempunyai bobot 0,70%. Jenis kriteria produk yang secara ekonomi menyimpulkan yaitu kriteria yang tertinggi bobotnya antara lain produk yang secara ekonomi menguntungkan bagi daerah mempunyai bobot sebesar 0,23%. Jenis produk yang ramah terhadap lingkungan mempunyai bobot 0,18%. Dengan demikian, jenis kriteria yang mendapat bobot tertinggi menurut para pakar dan hasil analisa wawancara yaitu jenis kriteria dari produk yang secara ekonomi menguntungkan bagi daerah dengan skor sebanyak 0,23%. Kemudian adalah penentuan jenis nilai dan bobot produk unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sorong. Analisis dilakukan dengan pengisian lembar kuesioner dan wawancara yang diberikan kepada ahli atau pakar dengan menggunakan metode Delphi. Untuk mengetahui pendapat para ahli tersebut, memberi nilai kepada setiap jenis kriteria yang dibandingkan dengan beberapa item potensi wilayah yang bersumber dari PDRB Kabupaten Sorong. Dapat disimpulkan bahwa jenis klaster industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sorong yaitu potensi sektor peternakan dengan skor tertinggi 4,91%, disusul dengan sektor perikanan 4,82, di tempat kedua dan sektor kehutanan dengan skor 4,77 dan disusul dengan sektor pertanian di urutan keempat dengan skor 4,57 dan sektor pertambangan dan penggalian di tempat kelima dengan sektor 4,47 dan disusul pula dengan sektor perkebunan berada pada tempat ke-6 dengan 4,17, disusul dengan sektor industri pengolahan berada pada posisi ke-7 dengan skor 3,22 dan sektor perdagangan besar dan eceran pada posisi ke-8 dengan skor 2,20 dan yang terakhir yaitu skor konstruksi dengan skor 1,50. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis klaster yang dapat dikembangkan di kawasan industri Arar di Kabupaten Sorong yaitu jenis klaster peternakan dengan segala produk turunannya karena memiliki nilai tertinggi dari semua perhitungan jenis kriteria maupun bobot dari produk unggulan di Kabupaten Sorong. Kesimpulan, maka dalam kajian ini dapat disimpulkan antara lain terkait dengan jenis komoditas produk yang diintervensi oleh pemerintah berupa adanya kebijakan pemerintah infrastruktur yang baik, lokasi yang strategis, akses ke pasaran mudah dan luas, bernilai ekonomis tinggi di pasaran, produk yang memiliki daya saing tinggi di pasaran, melibatkan SDM yang banyak dan produk yang ketersediaannya melimpah serta ramah terhadap lingkungan.
Kemudian hasil perhitungan menunjukkan bahwa jenis klaster industri dengan nilai tertinggi berturut-turut yaitu: pertama, klaster peternakan 4,91, klaster perikanan 4,82, klaster kehutanan 4,77, klaster pertanian 4,57, klaster pertambangan dan penggalian 4,7, klaster perkebunan 4,17, klaster industri pengolahan 3,22, klaster perdagangan besar dan eceran 2,20, dan klaster konstruksi 1,50. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.